Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Ali Imran ayat 181. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatalahumul anbiya bi ghairi haqq. Sanaktubu ma qalu wa qatalahumul anbiya bi ghairi haqq. Wa naqulu الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Alladzina qalu inna Allaha ahida ilaina alla nu'mina li rasul. Alladzina qalu inna Allaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar. Bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Falima qataltumuhum
fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Manghawiani ti ayat 1 8 Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya wa naqulu dzuqu adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bizallamin lil abid alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Ayat-ayat ini masih menjelaskan kebusukan orang-orang kafir, khususnya dalam konteks ayat ini orang Yahudi. Laqad sungguh sami'a mendengar Allah qaula omongan alladzina orang-orang yang qalu mereka berkata innallaha faqir sesungguhnya Allah fakir miskin wa nahnu aghniya sedangkan kita orang-orang kaya. Sababun nuzulnya Abu Bakar As-Siddiq masuk ke Baitul Midras, sinagognya kalau sekarang mah Baitul Midras, masjidnya. Lalu Abu Bakar menemui orang-orang Yahudi yang sedang berkumpul dan yang sedang berceramah. Di antara mereka namanya Finhas, kadenya tong asa alus ya Pinhas, tokoh Yahudi merengaran Pinhas. Dia termasuk ulama dan ahli Torah mereka. Juga wa ma'ahu habrun yuqalu asya, di sampingnya ada ulama Yahudi lagi, istilahnya sekarang rabi, ya rabi Yahudi namanya Asya. Abu Bakar dengan lantang berani berkata kepada mereka karena posisi
umat Islam kan pemenangnya jika PDIP naik bahkan lebih mungkin karena 50% plus 1 ya. Jadi posisi umat Islam pemenang di Madinah mayoritas sedangkan Yahudi minoritas, maka ini membuat Abu Bakar mudah untuk mengajak dalam berdakwah ya, atau memperingatkan orang-orang kafir. Maksud saya kalau ini dijadikan teladan oleh kita hari ini kurang pas nya. Mang Yanto ujug-ujug datang ke gereja, wah dicararekan, kurang pas. Kenapa? Karena posisi kita secara politik minoritas ya, partai Islam ke 20%. Tapi kalau mau ya silakan, pasti ditewak. Anu najong sesajen semeru saja sedang dicari, nanti wanted ya. Jadi penjahat. Atau dapat dipiralkan nganu video pasti otomatis ditewak. Ya kalau siap ditewak di penjara gara-gara itu silakan ya, cuma kurang produktif ya buat dakwah ya. Waihak ya Finhas, kata Abu Bakar, ini menggambarkan sisi lain. Abu Bakar dikenal dengan kelembutannya, dengan kesabarannya, tapi sebetulnya beliau pemberani juga ya. Waihak ya Finhas, celaka kamu Finhas, ittaqillah waslim, takwa kamu kepada Allah, masuk Islam. Fa wallahi innaka la ta'lamu anna Muhammadan Rasulullah, demi Allah kamu juga tahu Muhammad itu Rasulullah. Ini sedang ceramah di sinagog mereka, datang Abu Bakar di ceramahan ulang. Ibarat Dr. Zakir naik lahnya, wah ngajak debat. Qad ja'akum bil haqqi min indih, dia telah datang kepada kalian membawa al-haq dari sisi Allah. Tajidunahu maktuban 'indakum fit Taurah wal Injil, kalian juga sudah membacanya, jelas tertulis dalam kitab Torah, dalam kitab Injil. Ini mengutip firman Allah dalam surat Al-A'raf ya. Faqala Finhas menjawab, wallahi ya Abu Bakrin, demi Allah Abu Bakar, ma bina ilallahi min hajatin min faqrin, kami tidak punya kebutuhan kepada Allah, kami tidak fakir kepada Allah. Buat apa kami ibadah kepada Allah, terbutuh ya. Jadi orang Yahudi pola pikirnya pola pikir kepentingan. Buat apa koalisi dengan PDIP ya, misalkan koalisi dengan PKS, itu butuh. Buat apa ibadah kepada Allah, nggak butuh. Wa innahu ilaina la fakir, justru Allah yang butuh kepada kita, Allah fakir kepada kita. Mana tadarru ilaihi kama yatadarru ilaina, kami tidak akan tunduk kepadanya sebagaimana dia tunduk kepada kami. Jadi tunduk di sini menghamba. Masa kami harus menghamba kepada Allah? Allah nage cenah meni menghamba kepada kita merdih-merdih gitunya. Wa innahu anhu laghniya, kita kaya di hadapan Allah. Walau kana anna ghaniyan mastaqradu minna kama yazumu sahibukum, seandainya Allah kaya, Allah tidak akan menuntut sedekah tuh seperti yang diajarkan sahabat kalian, maksudnya Nabi Muhammad. Kemarin kan ayatnya tentang bakhil ya, jadi ini nyambung. Allah itu miskin, etik-etik sedekah, etik-etik zakat gitu, miskin. Yanhakum 'anir riba, Allah juga melarang riba. Jadi nggak boleh kita kaya tepan riba tengah harganya membuat seseorang kaya. Usil cenah lihat orang-orang kaya dengan riba jeung diharamkeun segala. Fa ghadiba Abu Bakrin, Abu Bakar marah, fa daraba wajha Finhas darban syadidan, ditempeleng langsung Finhas dengan keras. Syiah merenya membuat tampiling waing cenah. Wa qala walladzi nafsi biadi, kata Abu Bakar, demi Allah
seandainya kita tidak sedang ada perjanjian, la darabtu unuqaka ya adu Allah, aku akan penggal leher kamu musuh Allah. Tapi kan nggak bisa karena sedang ada perjanjian damai, ya, tidak boleh saling berperang, tidak boleh saling membunuh. Ayeuna malah sedang ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia. Menjadi penjahat Indonesia nggak boleh, penjahat Malaysia di Indonesia nggak boleh dihukum di Indonesia, harus diserahkan ke Malaysia. Kalau nggak ada perjanjian, aku penggal leher kamu. Fa'aqribuna mastata'tum min kuntum shadiqin. Ya. Lalu Finhas pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah wali kota kan. Jadi orang Yahudi pun kalau punya masalah perginya ke Rasulullah. Dan kenapa pergi ke Rasul? Karena Rasul wali kota yang adil. Lalu berkata, ya Muhammad, nyebut Rasulullah kurang ajar. Lihatlah apa yang diperbuat oleh sahabat kamu. Yo tinggal diceburem gitu, tampiling cenah Abu Bakar. Lalu Rasul tanya ke Abu Bakar, ma hamalaka ala ma sunata, kenapa kamu memukul Finhas sampai babak belur begitu? Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, Rasulullah, inna aduwallah qad qala qawlan aziman. Ini musuh Allah sudah berkata yang kurang ajar. Za'ama anna Allah fakir wa annahum anhu aghnia. Dia mengatakan Allah fakir sedangkan mereka kaya. Lalu Rasul ketika dia berkata demikian, ghadibtu lillah, aku marah karena Allah, maka aku pukul tawajana ka babak belur begitu. Lalu menolak Finhas, wallahi ma qultu dzalik, demi Allah aku tidak ngomong begitu. Ini mengada-ngada. Dan Abu Bakar posisinya terdesak karena nggak ada saksi. Orang Yahudi kan banyak di sana. Wah, cina bohong. Nah, lalu turunlah firman Allah di sini, laqad sami'a Allah qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Ini menunjukkan bahwa hukuman untuk menghina Allah dan Rasul itu hukuman mati. Kalau tidak ada penghalangnya, kalau ada penghalang minimal tonyok, ya, pukul, ya, diderak. Di dalam Bulughul Maram ada hadisnya, seorang hamba sahaya yang selalu menghina Nabi, sudah dimarahi oleh majikannya orang Islam, hamba sahanya orang kafir. Kamu jangan begitu, saya diancam. Pada suatu malam dia bernyanyi menghina Nabi, bersyair, maka majikannya kemudian bawa garpu talak plus ditublas sampai mati, ya. Besok harinya kemudian rame tetangga, ini ada pembunuhan, siapa yang membunuh? Maka kemudian dipanggil, saya Rasul, kenapa kamu membunuh dia? Dia berulang kali menghina Anda dan saya sudah ingatkan. Lalu kata Nabi, ala innal dama hadarun, ala innad dama hadarun. Perhatikan, darah orang ini sia-sia. Maksud sia-sia itu tidak bisa menuntut balas, ya. Jadi yaitu dalam posisi Islam di atas, mun urang geus menang ya naon partai naon olahnya. Partai Islam 50% plus 1, kemudian mampu mengubah KUHP, ya, mampu mengubah perundang-undangan, ya, seperti dulu Mursi di Mesir, kemudian di Turki, ya. Tapi syaratnya militernya juga dikuasai. Daina kita menguasai parlemen, militer tidak dikuasai. Angger siga di Turki, di Mesir kan sesudah diislamkan undang-undangnya malah berbalik, militer kudeta kepada pemerintahan Islam. Memang harus kuat, ya. Nah, kalau sudah kuat ini harus diberlakukan hukuman mati, minimal pukulan, derak kepada orang-orang yang menghina Allah dan Rasulnya. Tapi kalau sekarang ya nggak boleh. Dan saya pernah ceritakan dulu, ya, ketika beres debat Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, sebagaimana ditulis dalam buku
Syekh Yusuf Al-Qaradawi, diterjemahkan Indonesia Syekh Muhammad Al-Ghazali yang saya kenal. Beliau itu terkenal mufassir kontemporer ya, guruna Pak Quraish Shihab. Dia debat dengan Faraj Fauda di satu aula ya, kayak Zakir Naik begitu. Faraj Fauda kalau sekarang Mulil Absar Abdallah ya, atau mungkin ketua umum Ormas Kamari pilih ya, liberal. Debat intinya menghina. Udah begitu kemudian beres acara, besoknya Faraj Fauda mati ya, meninggal karena dibunuh oleh Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin deh di kita mirip-mirip FPI lah ya, bahkan lebih keras daripada FPI. FPI mah gak berani membunuh, Ikhwanul Muslimin main bunuh ya. Presiden Mesir saja Gamal Abdel Nasser dibunuh ya ke Ikhwanul Muslimin. Lalu kemudian dipanggillah Syekh Muhammad Al-Ghazali di persidangan. Kan terkait ya, Anda bagaimana, intinya ditanya, kenapa, bagaimana menurut Anda kalau itu ada yang membunuh? Syekh Muhammad Al-Ghazali menjawab, secara hukum Islam ya, pembunuhnya tidak boleh dihukum balas, dituntut, karena dia sudah menghina Allah dan Rasulnya. Wah, sampai jadi headline di media Mesir. Dan kemudian Syekh Muhammad Al-Ghazali jadi ditahan. Kenapa? Karena dia menebar kebencian, hasutan yang menyebutkan bahwa orang liberal itu harus dihukum mati. Biasanya wartawan aya selentingan sudah gede-gede diviralkan ya. Sampai kemudian ditangkap Syekh Muhammad Al-Ghazali ya, guru besar Mesir itu. Dan kemudian ketika disidang dia melakukan pembelaan. Apa salah saya? Saya kan ditanya oleh hakim di pengadilan, saya tidak mengemukakan dalam ceramah umum, saya tidak menyebarkan provokasi. Saya cuma ditanya oleh hakim dalam pengadilan, kalau betul itu ada yang membunuh, secara Islam gimana? Saya jawab, memang pembunuhnya tidak bisa menuntut balas karena dia yang dibunuh itu sudah menghina Allah dan Rasulnya. Ini bukti-buktinya. Ya, itu diantara kejadian ya, kasus bahwa memang penghina Allah dan Rasulnya itu harusnya dihukum mati ya. Dalam di Denmarknya yang bikin kartun Nabi terus dibunuh ya. Nah, di satu sisi malu tapi memang secara strategi dakwah harus diperhatikan, jangan sampai kemudian Islam menjadi terberangus ya. Maka Allah di sini menegaskan, sanaktubu ma qalu, kami akan mencatat apa yang mereka katakan. Dan kemudian dilanjutkan dengan kebusukan Yahudi. Wa qatlahumul anbiya bi ghairi haq, dan mereka yang sudah membunuh para nabi tanpa alasan yang hak. Jadi dicela ya, digoreng-gorengkan, dihina. Jadi kalau hari ini dia ngelak, sudah berkata jelek, tong percaya, track recordnya lihat, Nabi saja dibunuh oleh orang Yahudi itu, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa sampai dikejar-kejar, kudu disalib ya. Wa naqulu, dan kami berkata kepada orang-orang itu, zuqu, rasakan oleh kalian azabul hariq, siksaan yang membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum, hal itu karena apa yang sudah diperbuat oleh tangan-tangan kalian. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah laisa bidzallamin, tidak mungkin dolim, lil abid, kepada hambanya. Allah itu adil ya. Seandainya di dunia tidak dihukum para penghina Rasul, para penghina Allah itu kayak di akhirat ya. Dan Allah tidak mungkin aniaya, salah tangkap, salah hukum, gak mungkin. Alladzina qalu, yaitu orang-orang yang berkata, ini sifat Yahudi, innallah, sesungguhnya Allah, ahida, sudah memberikan perjanjian deh. Kalau di Yahudi mah ajaran ya. Makanya sampai sekarang masih dipakai istilahnya perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian itu maksudnya ajaran. Ilaina, kepada kami, alla nu'mina, agar kami tidak beriman,
li rasulin kepada seorang rasul pun, hatta sehingga ya'tiyana dia datang kepada kami, bi qurbanin dengan kurban, takuluhu yang disambar atau yang dibakar, annar api. Jadi dalam tradisi Yahudi, sinagog Yahudi ya, dulu saya belajar kristologi, bisa dilihat di sinagognya. Di sinagognya itu nanti di ujung ada tempat pembakaran. Itu teh buat yang kurban, lalu nanti dibakar di sana. Ya. Nah Google lagi banyak lah sekarang. Di Israel banyak yang begitu. Kenapa? Karena orang Yahudi itu punya ajaran kurban itu diterima oleh Allah kalau terbakar. Karena sejarahnya dulu konon cek mereka, Habil dan Kobil ya anak Nabi Adam itu, ciri kurbannya diterima itu adalah disambar oleh petir sampai terbakar. Sedangkan yang si Kobil yang membunuh tidak ya. Jadi ciri diterimanya itu begitu. Maka kemudian tradisi kurban itu jadi persembahkan kepada Allah, kemudian disambar oleh petir. Nah itu diterima. Kalau tidak begitu tidak diterima. Hari sekarang mah mereka tadi sambar wae ku petir, pinter Yahudi dorok we cenah gitu. Jadi makanya di sinagognya selalu ada tempat pembakaran. Dan itu konsep kurban jahiliyah ya, kurban untuk Allah, padahal Allah tidak butuh kurban. Kalau dalam konsep Islam kurban itu niatnya untuk Allah, tapi kurbannya sendiri untuk fakir miskin. Jadi mana cenah kalau betul Rasul dia harus kurban, lalu kurbannya tersabar petir sampai terbakar. Ini Muhammad cenah nggak pernah begitu. Kul jawab, qad ja'akum sungguh telah datang kepada kalian rusulun, rasul-rasul min qabli sebelum aku, bil bayyinat dengan keterangan-keterangan yang jelas, wa bil ladzi qultum dan dengan yang kamu omongkan. Meski di sini saya tidak menemukan penjelasan dari para ulama saha ieu teh nabi teh ya. Jadi nabi siapa yang dulu kurbannya diterima oleh Allah dan itu ditandakan dengan disambar petir sampai terbakar. Dulu juga ada kata Nabi Muhammad, kata Allah di sini. Katakan, dulu juga ada nabi-nabi yang kurbannya disambar oleh petir, anger we cenah bohong, anger we membunuh. Jadi wadul wungkul ya. Falima qataltumum, lalu kenapa kalian membunuh mereka, membunuh para rasul? In kuntum shodiqin, jika benar keadaan kalian orang-orang yang benar. Jadi maksudnya nggak usah didengi, nggak usah diperhatikan, anggap angin lalu saja, itu alasan. Nanti seandainya Nabi kurban lalu disambar petir terbakar, tetap moal beriman orang Yahudi. Ngomong unggul ya, persis seperti kaum Tsamud. Kalau kamu betul solih Nabi, sok cenah ya, belah gunung batu ini, lalu keluarkan unta yang sudah bunting ya. Nanti kami beriman, pan belah gunung, keluar unta. Kata Nabi Solih, awas jangan disembelih ini unta, unta istimewa. Faqaruha fadamdam alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa ya. Tetap ada dipuncit. Jadi bukannya beriman, percuma. Di surat Al-Isra dijelaskan, wa ma mana'ana an nursila bil ayat illa an kadzdzaba bil awwalun. Kami tidak berat untuk memberikan mujizat-mujizat seperti Nabi dulu kayak begini. Kalau orang Yahudi minta mana kurban disambar oleh api, bisa aja. Tapi udah percuma. Kadzdzabal awwalun, nu baheula oge bohong mah bohong we, teu percaya mah teu percaya we. Fa in kadzabuka, jika mereka mendustakan engkau, faqad kudziba rusulun min qablik, maka sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau. Ja'u bil bayyinat, mereka datang membawa keterangan yang jelas, waz-zubur, dan kitab-kitab. Zubur jama dari zabur. Zabur itu kitab suhuf ya. Contoh di Al-Qur'an fi sufi Ibrahim wa Musa. Jadi ada kitabnya.
wal kitabil munir, dan kitab yang menerangi. Jadi ini hakikatnya ajaran sama seperti kemarin, la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr, jangan pernah stres, jangan pernah sedih dengan tingkah pola orang-orang kafir. Termasuk dalam konteks ayat ini yang banyak ngomong, yang banyak mendustakan, dan memang bukan kepada engkau saja tapi juga ke nabi-nabi sebelumnya sama, bahkan berani membunuh. La'anahumullah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.